Oh ya, terima kasih ya Bang Ceng udah di-backup. Ini udah di-backup Bang Ceng. Makasih guys buat Bang Ceng. Nah, jadi kita fokusnya dalam pertidaksamaan ini adalah sebagai alat buat kita menjawab soal-soal dalam penalaran matematika gitu. Cuman di kesempatan kali ini gitu kita pakai soal-soal yang sederhana dulu. Soalnya berhubung teman-teman belum masuk subtes juga, subtes PM juga, jadi kita bawa yang materi fundamental dulu. Jadi nanti kalau yang pertidaksamaan kita nggak bakal belajar apa kayak nentukan titiknya atau gimana nanti gambarnya itu tugas anak PK, tugasnya Bang Ceng, Bang Sibran, Mas Asari gitu ya. Nah, kayaknya sudah banyak Favivo gitu ya. Jadi yang pertama kita kenalan dikit, oke? Kenalan dikit dengan pertidaksamaan, langsung ngacol ya. Nah, jadi um, wih nge-lag. Aman ya, aman ya. Jadi kalau kalian lihat kalau kalian belajar pertidaksamaan atau kalau kalian mau menggunakan pertidaksamaan, kalian pasti tidak asing lagi ya. Atau pasti ketemu lah yang dengan istilah-istilah ini, ada notasi, ada namanya interval, ada namanya himpunan, teman-teman. Nah, dari notasi sendiri gitu. Nah, ini yang membedakan pertidaksamaan dengan persamaan, yaitu notasinya. Ada berapa, guys? Notasinya pertidaksamaan. Tahu kan? Tahu kan ya? Berapa? Anda? Ya ada banyak, ada ya kita 4 aja lah, ya 4 gitu. Kurung kurawat dan lain-lainnya nggak usah dihitung lah ya. Nah, jadi notasi itu apa sih? Kalian masih bingung nggak kalau notasi itu apa? Maksudnya kayak apa sih notasi? Notasi itu kayak apa ya? Simbol gitu. Notasi itu simbol atau apa ya? Apa ya? Lambang ya? Atau lambang itu? Atau lambang. Nah, notasi dalam pertidaksamaan itu ada 4 lah ya yang kita sering lihat. Yang pertama itu seperti ini bentuknya teman-teman. Artinya apa? Ini apa? Lebih besar dari sorry aku zoom aja. Ini pulpennya jelek ini. Ini aja. Nah, ini tandanya artinya lebih besar dari teman-teman. Nah, terus gimana? Ada yang lag? Gimana? Oh, enggak. Oke, aman ya. Lanjut. Terus ada juga seperti ini. Nah, ini itu lebih besar sama aja, lebih besar dari atau sama dengan gitu. Atau sama dengan. Ini kok nyambung sama dengan gitu. Apalagi guys, ini ya ada tanda lagi seperti ini gitu. Nah, ini artinya adalah apa? Kurang dari ya, kurang dari, kurang dari gitu. Kalau ada di bawahnya ada garis gini, ya sama aja, cuman bisa menunduki dua hal, kurang dari atau eh iya ya, Pak, nggak fokus nih. Wah, efek malam nih, jam rawan. Gini ya, sorry guys, sorry. Makasih yang udah ngingetin. Wah, mantep nih anak Altarian. Enggak, itu tadi itu nguji apa ya ketelitian teman-teman semua sih itu. Takutnya kan jam malam ini udah banyak yang kayak wah otaknya kemana-mana nih. Nah, ini untuk melihat kefokusan. Ternyata teman-teman fokus ya. Alasan. Nah, itu dia. Oke, lanjut. Ini ya, ini ya tadi ya kurang dari atau sama dengan gitu. Nah, aku agak cepetin dikit ya biar langsung lacol dan nggak kemalaman. Kalau teori mungkin teman-teman sudah bosen banget gitu. Saya juga bosen gitu. Nah, interval itu apa teman-teman? Interval apa? Interval itu jangka atau kok jangka? Iya, jangka ya. Hah?
Kok jangka sih? Jarak, oke. Jarak atau rentang. Guys, jangan jangan serang aku dong. Enggak, aku nggak alasan kok. Nah, interval itu jarak atau rentang, atau kalau misal kalian pasti nggak asing dengan misal aku tuliskan gini, X itu lebih besar dari lebih besar dari gini aja. X itu lebih kecil dari 60 dan lebih besar dari 0 gitu. Nah, ini namanya interval teman-teman. Jadi X yang nilai yang memenuhi X ini di antara 0 dan 60, dan 0 dan 60-nya ini bukan termasuk nilai X ya, karena di sini nggak ada tanda sama dengan gitu. Ya, jadi di antara gitu, di antara kau ya. Aduh, kesetel tuh playlistnya. Nah, langsung aja himpunan gitu. Nah, gini dulu, misal nih ya, ini interval yang menyatakan menyatakan tinggi gitu ya, menyatakan tinggi orang gitu, menyatakan tinggi. Nah, coba kita buat himpunan ya. Mungkin himpunan nggak perlu dijelasin ya, karena intinya himpunan itu memuat objek dengan beberapa ketentuan, ada ketentuan masing-masing ya, tergantung nanti konteksnya gimana gitu. Jadi misal kita ini tinggi gitu ya, misal tinggi orang gitu ya, tinggi orang gitu. Maka kalau kita buat himpunannya gimana teman-teman? Kita ya tinggi kita simbolkan dengan T gitu. T itu sama dengan, ini kurung kurawa ya, itu X. Nah gini, nanti aku bacain bentar-bentar. Salah lagi. Nah lebih, tadi apa? Lebih besar ya? Lebih kecil dari 60. Nah gini, terus gini. Itunya diituin gitu. Bentar. Salah. Ini, nah, jadi ini itu himpunan dari interval yang ini teman-teman. Cara bacanya gini, T ini di sini harus huruf besar ya. T adalah X di mana X lebih kecil dari 60 dan lebih besar dari 0. Dan X anggota dari bilangan real gitu. Jadi bilangan real itu apa teman-teman? Bilangan yang ada di itu ya, di apa sih? Lupa, intinya di garis gitu, di intinya semua lah ya termasuk. Nah, cuman kan ketentuannya ini. Jadi cuman yang di antara ini aja. Ya, di garis bilangan teman-teman. Jadi semuanya gitu. Cuman pakai ketentuan ini gitu. Aman kan ya? Nah, jadi satu lagi teman-teman. Ada satu catatan gitu ya. Aku tulis ini gitu. Teman-teman tahu nggak kalau pas ngerjain pertidaksamaan itu ada kalanya itu nanti arahnya dibalik gitu. Pernah nggak? Misal pembuktian ya, aku taruh di sini ini, pembuktian. Nah, pembuktiannya itu seperti ini. Nah, misal aku tuliskan 3 lebih besar daripada 1. Benar nggak? Benar nggak guys? Kalau 3 itu lebih besar dari 1, benar nggak? Atau salah? Benar nggak? Benar nggak? Benar ya. Nah, sekarang kita coba kalikan kedua ruas atau seluruh ruas dengan -1 teman-teman. Kalikan dengan -1 gitu. Maka nanti jadinya -3. Misal ini belum kita rubah ya, -3 tuh terus -1. Nah, sekarang aku tanya, -3 itu lebih besar dari -1 enggak? Salah ya? Salah ya? Nah, yang benar itu adalah -3 itu lebih kecil daripada -1 teman-teman. Makanya kita bisa tulis catatan seperti ini. Aku tuliskan aja note gitu ya. Oke, aman. Nah, mengalihkan atau membagikan seluruh ruas atau seluruh ekspresi aljabar di pertidaksamaan itu sama saja mengubah
arah notasinya atau arah simbolnya gitu, teman-teman. Mengalihkan, sorry aku ulangi ya, mengalihkan atau membagikan kedua ruas atau seluruh ruas dengan bilangan negatif. Oke, dengan bilangan negatif gitu. Itu sama saja kita mengubah arahnya, teman-teman. Nah, makanya kita tuliskan mengalihkan eh, mengalihkan atau membagi seluruh ruas pada pertidaksamaan, seluruh ruas pada pertidaksamaan itu sama saja tidaksamaan sama saja dengan atau sama gimana ya bahasanya biar enak ya, ya udah sama aja sama ngelek sama saja dengan mengubah arah notasinya gitu, mengubah arah garis gitu. Biar enggak ya pakai notasi aja, mengubah arah notasinya gitu. Notasinya. Dari sini aman nggak? Abangnya grogi, iya nih. Aduh, grogi banget. Gimana teman-teman? Aman nggak? Dari sini aman semua nggak? Mulai dari apa itu pertidaksamaan, tadi aku sudah jelasin sedikit notasi, interval, himpunan, dan pembuktiannya. Aman nggak? Aman ya, aman ya. Nah, sekarang habis ini kita lacol. Nah, sebelum lacol, teman-teman yang siap lacol, komen gebrakan PM, hashtag gebrakan PM. Ayo. Hashtag gebrakan PM yang siap membandai-bandai. Oke, nah, wah ini pada PD semua nih. Respect. Nah, ini altarnya memang, wah keren lah. Nah, sekarang, woi, kok ada coretannya ini? Kayaknya tadi udah aku hapus ya. Hei. Lo. Kok bisa sih? Maaf, woi, maaf. Ini nanti persiapan dulu teman-teman biar nggak grogi nanti. Ini kok lo kebiasaan padahal udah aku hapus, emang device-nya GJ. Jangan beli Redmi. Beli Samsung ya, beli Samsung. Jangan beli Redmi. Beli Samsung, oke? Beli Samsung. Nah, aman ya, bersih ya. Woi, kesepil dong. Kesepil soal kita. Waduh. Jujur, tanggal, izin. Oke. Oke, kita kembali ke Latsol. Fokus. Nah, kita baca lacolnya ya, teman-teman ya. Dari nomor 1 dulu. Kan biasa kalau kan ini ada 4 soal ya, nanti pasti meningkat kesulitannya. Nah, ini paling sederhana dulu deh. Oke, 1. Seorang tukang kayu bernama Joko, jangan ditambah ya, bernama Joko memotong sebatang kayu, teman-teman. Panjang kayu setelah dipotong harus antara 150 cm dan 180 cm agar tidak terlalu panjang saat dibuat penggaris gitu. Si Joko mau buat penggaris gitu, makanya motong kayu gitu. Kayak Solo, siapa tuh? Nah, lanjut. Jika panjang kayu sebelum dipotong adalah 230 cm dan ia memotongnya sebanyak X cm, tentukan kemungkinan panjang kayu yang dipotong oleh Joko. Nah, benar. Kita coba teliti dulu ya. Nah, yang ditanya itu apa? Kemungkinan panjang kayu yang dipotong. Jadi, yang dicari itu yang mana? Panjang kayunya, hasil panjang kayu yang setelah dipotong, atau bagian kita mencari nilainya atau panjangnya yang kayu yang dibuang gitu. Coba kalian perhatikan ini. Gimana teman? Komen. Woi, komen woi. Woi. Cepetan guys, cepetan. Lama komennya, lama. Enggak, gini maksudku. Ini yang kita cari itu panjang kayu yang apa hasilnya gitu, yang akan dibuat penggaris atau
panjang kayu yang dipotong yang nanti dibuang, atau kita sebutnya ini X nanti kan. Kalau kita baca adalah 230 cm dan ia memotongnya sebanyak XCM. Jadi XCM ini yang dibuang. Panjang kayu yang dibuang. Bener banget. Woi Mas Ling, woi, benar. Ya itu ya, Mas Ling katanya Mas Ling itu. Aku lihatnya Mas Ling ya. Panjang kayu yang dibuang itu benar, yang dibuang. Aduh, siapa tuh yang pernah dibuang? Ayo. Oke. Nah, kira-kira teman-teman, apakah kita bisa tahu nilai X dengan cara persamaan atau cara lainnya? Kayaknya sih nggak bisa ya. Dan di sini yang ditanya adalah kemungkinan gitu. Kemungkinan, berarti kita coba cari intervalnya aja ya. Nah, gini teman-teman. Kan mula-mula gitu. Di sini ya, jika panjang kayu sebelum dipotong adalah 230 cm dan ia motongnya sebanyak XCM, maka kita bisa tuliskan gini. Panjang dari kayunya gitu. Panjang di sini adalah panjang setelah kayu dipotong. Setelah salah. Salah pulpen, makanya setelah dipotong. Nah, panjangnya berapa teman-teman? Nah, mula-mulanya kan 230 ya, dan dipotong sepanjang XCM teman. Berarti kita bisa tuliskan 230 dikurangi X. Nah, ini panjang setelah dipotong. Jadi panjang garisnya gitu. Iya nggak? Bener nggak? Aman nggak? Bener ya? Bener ya? Bener nggak? Cari-cari. Gimana? Bener nggak teman-teman? Jadi kecil banget tulisan. Jangan di zoom gini ya? Oh gitu ya? Gimana ya? Ya nanti aku besarin guys. Di coretannya nanti aku besarin deh. Maaf. Oke. Oke, terima kasih saran yang bagus. Nah, ini ya. Nanti aku benerin kalau misal ada kesalahan-kesalahan, nanti aku benerin ya di coretan sebelum dikasih link. Aman ya? Nah, jadi ini adalah panjang setelah dipotong. Jadi 230 min X itu. Nah, tapi kan yang kita cari ini X ya, teman-teman. Kan tentukan kemungkinan panjang kayu yang dipotong oleh Joko atau teman tadi yang ada yang bilang yang dicari itu yang dibuang. Atau ya ini X-nya ini yang kita cari. Maka kita bisa pakai pertidaksamaan dengan ketentuan ini. Panjang kayu setelah dipotong harus antara 150 dan 180. Berarti kita bisa tulis gini teman-teman. P itu, jangan taruh di zoom ya. Oke. Sorry. Ini ya, segini cukup ya, cukup. P itu kurang dari 180 ya. Dan lebih besar kurang dari 180 dan lebih besar dari berapa? 100 berapa tadi? 120 ya? 150. 150. Nah, oke. Kita bisa substitusikan terus nilainya gitu. Nilai P berapa tadi? Ini dalam kondisi setelah dipotong ya, teman-teman. Nah, P itu kita substitusikan nilainya berarti 230 min X lebih kecil dari kurang dari 180 dan lebih besar dari 150 gitu. Nah, kan yang kita cari adalah X-nya ya teman-teman ya. Maka kita harus isolasikan X-nya, kita isolasi subjek X. Nah, biar X-nya sendiri berarti kita kurangi kedua ruas dengan berapa? Min 230 ya. Min 230 terus mana nih? Jadinya gini aja. Min 230 ya. Semua ruas kita kurangi dengan min 230 gitu. Ya, 230-nya nanti yang di tengah hilang. Maka berapa teman-teman? Min X itu lebih kecil dari berapa? Min 50 ya. Min 50. Terus ini berapa? Min X lebih besar dari min berapa ini teman-teman? Coba berapa? Kok tiba-tiba saya nggak tahu. Berapa? 110. Kok 110? 80 ya? 80. Min 80. Min 80 ya? Oke, benar. Min 80. Ya, oke, mantap. Nah,
Dari sini, ini kan masih ada minnya, maka kita kalikan dengan min 1 biar X-nya jadi positif ya teman-teman. Karena yang kita cari kan X, bukan min X itu. Kita kalikan dengan, kita kalikan dengan min 1 gitu. Maka hasilnya nanti X. Nah, ini kan kedua ruas kita kali dengan min 1 ya, berarti notasinya berubah ya teman-teman ya. Benar itu, neng IB. Nah, tadi X lebih besar dari 50 dan kurang dari 80. Nah, ini guys jawabannya. Kok kurang besar? Gak apalah. Aman nggak? Dari sini aman nggak? Ada yang masih bingung nggak? Kan jadi gini ya, ulangin pertanyaannya, tentukan kemungkinan. Nah, ini kan kemungkinannya. Jadi kemungkinannya nilai X itu lebih besar dari 50 dan kurang dari 80. Nah, paham ya? Paham ya? Nah, ini wajib dan nih nomor 2. Coba ini ya. Lihat soalnya. Sebuah vaksin anti lung. Waduh, siapa ini yang udah kena virus lung atau klen lung? Ayo, siapa? Ayo. Sebuah vaksin anti lung harus disimpan pada suhu temperatur ya, atau T derajat Celcius yang memenuhi ini syaratnya, yang memenuhi pertidaksamaan T kuadrat kurang min 4 itu kurang dari sama dengan 32 dan lebih besar dari sama dengan 0 dan nilai T tidak boleh negatif gitu. Jangan gitu dong Mas Ceng, jangan dong, ikutlah. Ini dewa utama Mas Ceng. Oke, lanjut ya. Di suhu berapa lemari pendingin yang tidak bisa menyimpan vaksin tersebut gitu. Jangan serang aku ya, Klen Lung, please jangan serang aku, izin. Jangan serang aku ya, maaf ya teman-teman. Oke, ininya jangan tersebar sampai jangan kena virus lung lah. Enggak. Oke, dari sini paham ya? Waduh, paham ya bang? Fokus guys, fokus. Terlala. Oke ya, aman ya? Nah, kita langsung gak usah basa-basi gitu karena ada soal yang lebih sulit. Maka ini kan yang ditanyakan adalah di suhu berapa lemari pendingin yang tidak bisa menyimpan vaksin tersebut gitu. Nah, kira-kira di suhu berapa guys? Ya kita harus cari ininya dulu ya. Kita isolasi T-nya dulu atau temperaturnya. Nah, kita tuliskan ulang dulu aja ya. Kosong ini kurang dari T kuadrat. Kan salah pulpen lagi. T kuadrat min 4 itu kurang dari sama dengan 32 dan lebih besar dari 0 gitu. Nah, dari 0. Nah, langsung saja ya, kita seluruh ruas kita tambahkan dengan 4 teman-teman. Tambahkan dengan 4. Wih, tambah 4. Sini tambah 4 juga. Tambah 4 gitu ya. Maka nanti sisa T kuadratnya aja. 32 tambah 4 berapa? 36 ya. 36 di sini 4 gitu. Nah, kan ini masih ada kuadratnya ya. Kan yang di sini kan misalnya suhu T Celcius T derajat Celcius gitu. Berarti kita harus hilangkan kuadratnya dengan gimana? Dengan kita kasih akar seluruh kita kasih akar gitu. Nah, kasih akar gitu. Jangan gini. Nanti bingung. Ini akar, sini akar. Ini akar gitu. Nah, berarti apa teman-teman? Ini langsung ini T ya. Aman kan? Eksponen dan bentuk akar kemarin sudah di apa ya? Udah TU bareng anak PK kalau nggak salah. Sama Mas Asari gitu ya. Aman ya? Berarti 36 ini berapa? 6 ya? 6. Salah pulpen kah? 6. Di sini 2. Nah, kita udah dapat nih intervalnya dari temperatur lemari yang bisa menyimpan gitu. Nah, kan di soal tapi mintanya yang tidak bisa menyimpan ya. Tidak bisa menyimpan ya.
Berarti coba kita lihat opsinya satu-satu. Benar-benar biar gak ketutupan. Ini 2 ini termasuk dari intervalnya T nggak? Termasuk ya. Gimana? Mas kalau plus minus gimana tuh? Ayo. Hah? Plus minus yang gimana? Gimana Mas Ceng? Oke lanjut ya. Sorry. Nah 2 ini masih termasuk ya karena ada tanda sama dengan gitu. 1,5 nggak termasuk ya ini. Ini jauh di bawah 2 gitu. Tidak masuk intervalnya, maka jawabannya yang B ya. Kita lihat opsi lain. 6 enggak, 4,5 enggak, karena ini termasuk intervalnya gitu. Oh iya sorry, plus minusnya gitu. Aduh, Mas Ceng terima kasih. Nah, sebenarnya kan ini plus minus ya. Oke, kelewatan tadi ya. Sorry. Bener banget Mas Ceng. Terima kasih. Nah, plus minus. Plus minus. Plus minus. Nah, kita lihat di soal ya teman-teman ya. Tadi ada syarat lagi. Dan nilai T tidak boleh negatif gitu. Dan gimana? Ada yang tanya nih, penyertaannya King. Oh enggak. Woi, kamera. Nah, di sini ada syarat T tidak boleh negatif. Jadi, kan kalau kita ini ya, nilai kuadrat kan bisa memenuhi dari misal min T kali min T berapa? Ya T kali T berapa? Ya T gitu. Nah, berhubung tapi di syaratnya T nggak boleh negatif, maka kita hilangkan gitu. Berarti cuma plus aja ya. Cuma plus aja gitu. Aman nggak? Aman nggak? Kenapa plus minus Bang? Karena itu gini. Misal ya, misal nih, aku punya angka 4 nih. Nah, 4 gitu. Nah, 4 kalau kita akarin itu bisa min 2 atau juga bisa 2 gitu. Benar nggak? Kan 2 kali 2 berapa? 4. Nah, min 2 kali min 2 berapa? 4. Jadi min 2 kuadrat atau 2 kuadrat itu hasilnya sama dengan 4 gitu. Jadi yang memenuhi apa ya? Dari nilai kuadrat itu plus minus gitu. Kalau Bang kalau pertidaksamaan itu ada berapa ruas? Sebenarnya kalau ruas mah nggak usah fokus ruasnya ya teman-teman. Tapi kayak bisa kayak gini bisa 3 ruas kan ini 3 ruas ya hitungannya ya. Tapi nggak usah bingung lah. Intinya kita memperlakukan dengan PEMDAS yang sama kalau kita mau mengisolasi subjeknya gitu. Jadi fokusnya di situ aja gitu. Nggak mau kalau aku mau tulisin gini ya, aku tulisin persamaan gini. 4 sama dengan X salah pulpen. 4 sama dengan misal gini, 2 kuadrat sama dengan X itu. Ruasnya juga 3 gitu. Nggak apa-apa gitu. Itu nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa guys. Jadi sebenarnya sama aja gitu. Sebenarnya nggak usah fokus ruasnya, penting kita fokus gimana kita memperlakukan semua ruasnya itu dengan pengoperasian yang sama dengan nilai misal kalau dikali 2 yang ruas kanan ya ruas kiri juga dikali 2 gitu. Kenapa tadi? Ada yang tanya benar. Sorry. Kenapa bisa 1,5 gitu jawabannya? Kenapa ayo? Nah, di sini kita ditanya adalah yang tidak bisa menyimpan vaksin gitu. Jadi yang nggak bisa menyimpan vaksin lung ini, yang vaksin anti lung itu 1,5 karena yang memenuhi misal gini ya. Jadi sorry, ini agak belibet nih. Nah, T itu nilai yang memenuhi T itu buatin gini aja. 2 ini yang memenuhi nilai real ya. Jadi aku nggak tulisin semua aja 2 3 gitu. 2 3 bla 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 sampai 6 gitu. Karena yang ditanyain tidak memenuhi, berarti yang nggak masuk intervalnya teman-teman. Yang nggak masuk intervalnya berapa? 1,5 ya. Jadi aman ya. Masuk ke intervalnya bang, soalnya nggak boleh lebih dari kena. Ya benar. Gimana? Oh, oke. Dari sini dulu. Aman nggak? Sebelum masuk soal yang lebih sulit. Nggak sulit sih sebenarnya. Karena ya aman nggak? Aman nggak?
Ya, wah ini keren sih tadi teman-teman bantu aku semua nih ya. Teman-teman pada semua pada saling bantu itu keren banget lah. Nah, aku tadi juga diingetin sama Mas Ceng. Ya, agak lupa nih. Bahaya kalau diterusin tadi ya. Nah, ini tadi ya. Pokoknya ada saat ini. Ini. Oke, aman ya. Lanjut, lanjut, lanjut. Komen apa ya? Komen love hitam. Gimana? Iya, Bang Rizky, 4,5 itu termasuk intervalnya. Nah, ini ya, 4,5 masuk. 4,5 masuk ya, karena ada di antara ini ya, 2 sama 6. Terus 6 masuk, karena di sini tandanya pakai kurang dari sama dengan. 1,5 nggak masuk, karena nggak ada di antara ini, atau nggak memenuhi nilai 2 atau 6. 2 masuk, karena ada tanda sama dengan gitu. Nah, dan yang ditanya tidak gitu. Aman ya, aman ya. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Semangat semua nih. Oke, aman ya. Lanjut dulu. Oke, nomor 3. Waduh, bangun datar nih. Waduh, waduh. Nah, kita baca soalnya. Oke, Yudis membeli roti bakar di pinggir jalan. Sebelum memakan roti yang dibeli, Yudis membuang bagian roti yang kosong, bagian yang terakhir gitu. Yang ini ya berarti ya. Ini bagian kosongnya. Nah, maka kemungkinan keliling roti yang dimakan Yudis adalah gitu. Nah, ya lumayan besar ya. Rotinya lumayan besar ya, 60-40 cm gitu. Nah, di sini teman-teman ada yang masih bingung nggak dengan kata-kata soalnya? Aman ya? Aman ya? Jadi bagian yang kosong tuh ini. Jadi yang kosong ini nanti itu disobek gitu. Disobek, dibuang. Dan ini adalah definisi sebenarnya roti sobek. Ya, ini adalah definisi sebenarnya dari roti sobek. Nah, oke kita lanjut dulu. Nah, yang ditanyain apa teman-teman? Keliling ya? Maka kemungkinan keliling roti yang dimakan Yudis adalah itu. Nah, gini ya, kita lihat dulu. Nah, kalau teman-teman nih lihat opsinya, enggak, sorry, gini dulu. Nah, kan ini panjang ya, ini lebar itu. Dan roti yang disobek itu panjangnya XCM di sini nanti. Berarti nanti 60 min X. Nah, berarti kan ada variabel X ya. Cuman di opsi jawabannya nggak ada ya variabel X ya. Nggak ada variabel X ya. Berarti X-nya kita harus cari nilai X-nya ya teman-teman ya. Betul nggak? Jadi X-nya ini nggak boleh dibiarin gitu. Karena di sini di opsinya nggak tahu variabel X. Berarti kita harus tahu nih nilai X itu berapa. Iya nggak teman-teman? Woi, aman nggak? Iya nggak? Kok diem ya? Ya, mana ini? Aman. Oh ya, kalian lagi fokus ya, maaf ya. Aku suruh buka chat, maaf ya. Nah, kita lihat dulu nih. Kan yang ditanyakan keliling ya. Maka apa rumus keliling teman-teman? Ya, keliling ya definisi keliling itu ya kita menambahkan semua sisinya gitu. Ya, kalau kita mau keliling ya keliling aja gitu. Ini ya keliling tuh gini. Keliling tuh gini. Nah, gini. Nah, kan cuman yang ditanyakan adalah kemungkinan keliling roti yang dimakan sama Yudis. Berarti yang ini ya teman-teman ya. Yang ini ya. Nah, aku tulis ini dulu. 60 cm itu P-nya gitu. P-nya. Dan 40 cm ini lebarnya teman-teman. Nah, berarti kalau kita mau cari panjang yang dimakan sama si Yudis gitu, itu gimana nulisnya? Kita bisa menuliskan dengan gini ya. 60 min X. Yang di sini 40 min 2X gitu. Bener nggak? Aman nggak? Aman nggak? Nah, kalau sudah tahu gini, kita tuliskan rumusnya, formulanya keliling gitu. Maka keliling itu sama dengan apa? 2, tadi ada yang 2 apa? 2 kali plus L gitu.
salah pulpen. Gini ya, P plus L. Nah, ya nggak ribet, kita tulisin gini juga, nggak apa-apa kan ya, kita ganti dengan gini. 2 dikali P gitu, 2P gitu ya, 2 dikali P. Atau langsung tulis saja ya. Langsung tulis, jangan nanti bingung, 2P gitu, plus 2L. L, gimana L? L itu gini ya, L kecil. Nah, kita substitusikan nilainya tadi. 2 panjangnya apa? 60 min X ya teman-teman ya. 10 min X ditambah 2 dikali 40 min 2X. Ya, dari sini dulu, aman nggak? Aman nggak? Jangan sungkan-sungkan buat yang malu tanya, jangan sungkan-sungkan. Nah, di sini aman nggak? Kalau aku tulisin gini aman nggak? Atau kita tulisin gini nanti. Ini kan K, keliling, dan ini keliling. Berarti kelilingnya ini nanti bergantung pada X. Atau ya kita tulisin KX ini sebenarnya fungsi ya. Cuman nggak usah dibingungin teman-teman, karena fungsi itu masih intinya aku nulisin gini itu karena untuk mencari keliling kita tuh bergantung pada nilai X, karena yang menentukan kelilingnya nanti X-nya gitu. Karena di sini nggak tahu nih nilainya X. Ya, jadi nggak usah bingung ya kalau aku tulisin KX ini. Aman ya, aman ya. Nah, tadi ada yang tanya 2X dari mana? Ini dari soal ya. Kita lihat dulu. Oke, kita pahami. Nah, panjang sebelum disobek kan 60. Nah, yang disobek di sini X gitu. K nanti panjang di sini itu 60 min X gitu. Begitupun juga yang ini. Sama kita memperlakukannya. Itu yang diarsir kan lebar. Ya, benar. Aman ya. Wah, teman-teman sudah saling bantu nih, mantap. Oke. Nah, karena kita lihat tadi ya, di opsi itu nggak ada nilai X gitu. Nggak ada nilai X atau nggak ada variabel X gitu. Maka kita harus cari tahu dulu nilai X-nya itu berapa gitu. Kira-kira nih, kita pakai cara apa ya? Cara pakai pertidaksamaan, karena kan materinya pertidaksamaan. Nah, kita bisa tuliskan, kita bisa berasumsi. Nah, penalaran matematika itu hampir sama kayak penalaran logika. Kita harus bisa berasumsi, tapi dengan mewadahi informasinya dengan benar gitu. Nanti banyak belajar bareng sama Mas Jena gitu, atau Mas siapa ya? Mas Cahya gitu. Nah, jadi gini ya. Jadi P kita bisa menambahkan asumsi seperti ini. P itu lebih besar dari 0 dan L itu lebih besar kok sama dengan lebih besar dari 0. Jadi gini teman-teman, kenapa aku bisa menambahkan asumsi seperti ini? Nah, karena P ya. P itu kan menyatakan suatu nilai sisi dari roti ya, atau panjang roti gitu. Nggak mungkin ya yang namanya panjang roti itu negatif gitu. Gimana coba? Ini misal positif. Nah, gimana kalau negatif? Dan begitu pun nggak bisa nol gitu. Nggak mungkin nol ya. Mungkin ada yang tumpang tindih karena katanya nol itu punya masih ada nilai. Jangan. Intinya, sorry, nggak perlu dibingungkan. Intinya P dan L itu lebih besar dari nol gitu. Karena P dan L ini menyatakan sisi-sisi dari si rotinya gitu. Gak mungkin dong namanya roti, atau kalian kalau ditanya nih, panjang apa ya? Panjang penggaris kamu berapa gitu? -1 gitu. Kan nggak mungkin ya? Nggak mungkin ya? Pasti lebih besar dari 0 ya? Nah, dari sini aman kan kalau aku nambah asumsi gini? Aman nggak? Aman nggak teman-teman? Kalau aku nambah asumsi aman ya? Aman, oke. Aman ya? Nah, di sini kita selesaikan dulu. Yang kita fokus ke P yang dulu. Nah, nilai P tadi berapa ya? Yang dimakan. Berapa teman-teman? 60 min X ya? 60 min X lebih besar daripada 0 gitu. Dari 0. Sorry. Lebih besar dari 0. Nah, kedua ruas
kita kurangin dengan min 60 gitu. Maka nanti min X sama dengan, kok sama dengan, lebih besar dari min 60. Nah, terus kita kalikan dengan min 1 ya. Kita kalikan dengan min 1. Kalikan dengan min 1 gitu. Maka nanti X itu lebih besar, sorry. Nah, karena kita mengalikan dengan min 1 berarti akhirnya dibalik ya. Karena X kurang dari 60. Nah, begitupun juga L. L tadi berapa? 40 min 2X. Itu lebih besar dari 0. Nah, kita kurangi kedua ruas dengan min 40 karena kita mau mencari X-nya. Nah, maka min 2X itu lebih besar daripada min 40. Nah, kedua ruas kita bagi. Kok ini dikali? Enggak. Sama-sama. Enggak. Sorry. Nah, ini apa? Dibagi ya? Dibagi dengan min apa? Min 2 ya? Ya, dibagi ya? Di mana sih? Gini ya, kemana sih? Gini ya, dibagi dengan min 2 gitu. Jangan. Min 2. Nah, maka nanti hasilnya berapa teman-teman? X kurang dari berapa? 20 ya? Nah, sampai sini dulu. Aman nggak? Aman nggak? Oh, ini. Hah? Yang mana sih? Oh, ini bukan variabel X. Ini kali ya? Sorry. Ini bukan variabel X gitu. Jangan sampai salah. Aman ya? Nah, kita akhirnya punya apa ya? Dua bentuk pertidaksamaan dari X. Nah, X kurang dari 60 dan X kurang dari 20. Nah, sekarang gitu. Kan gini dulu. Nah, kita harus cari irisannya gitu. Atau gabungannya gitu. Nah, maka nanti irisannya atau gini. Nanti aku jelasin sebentar. Aku tulisin X 60 irisan itu ya. Ini irisan. Gini ya tandanya, simbolnya gini ya. Salah. Irisan. Ngelek. Bentar. Irisan. Nah, di sini berarti X kurang dari 20. Nah, sampai sini. Nah, kenapa sih kita harus cari irisannya dari kedua bentuk pertidaksamaan ini? Karena gini teman-teman, aku jelasin dikit. X ini kan variabel yang sama-sama nanti menyatakan nilai dari bagian panjang dan lebarnya ya. Dan X ini pasti nilainya sama ya. X yang ini itu. X ini sama X ini itu sama-sama X. Gimana ya? Ya intinya ini misal Budi ya. X itu Budi. Nah, X yang ini pasti juga Budi gitu. Nah, tapi kalau kita lihat di sini kan X kurang dari 60 ya. Maka nanti karena ini yang apa ya? Anggota dari bilangan real ya, karena menyatakan panjang sisi. Nah, nanti pasti yang memenuhi sini bisa 59 misal. Bisa 58, berapa atau berapalah. Nah, di sini mungkin mulainya dari misal 29 gitu ya, atau 29, berapa gitu ya. Nah, kan jadinya X ini nggak menyatakan apa ya, nilai yang sama ya. Padahal X ini sama-sama entitas yang sama gitu. Sama-sama Budi gitu. Atau sama-sama menyatakan panjang dari bagian sisi-sisinya si apa namanya? Si roti itu. Bukannya 19. Hah? Yang mana guys 19? Kak, itu kenapa 29? Mana? Ini. Ya. Oke, teman-teman masih fokus ya. L alasan. Nah, 19. 19, bla 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 gitu atau 18 atau berapa. Ini yang intinya X ini kurang dari 20, teman-teman. Nah, karena X ini menyatakan lagi-lagi menyatakan apa ya?
sama-sama apa ya, menyatakan sama-sama panjang atau nilai dari bagian sisinya si roti. Jadi X ini nggak mungkin itu, nggak mungkin punya nilai yang beda. Masa X di sini misal aku ambil 59, di sini 19, nggak mungkin ya. Ya, maka dari itu kita cari irisannya teman-teman. Nah, pada tahu kan irisan gabungan? Misalnya gini, teman-teman mungkin yang masih bingung irisan itu gimana? Irisan itu gabungan atau misal aku punya dua himpunan, yang misal di tangan kiri aku ini duren sama apel, yang kanan duren sama manggis, maka gabungannya atau irisannya apa? Duren ya? Benar nggak? Duren ya? Duren ya teman-teman ya? Nah, benar kata Mas Dimas, saling terikat. Kita cari yang saling terikat gitu. Di gambar aja, Mas. Boleh. Saran yang bagus. Nah, misal ini ya, ini apel gitu. Ini duren gitu. Yang sini manggis gitu. Mangga gitu. Nah, ini tangan kanan, ini tangan kiri gitu. Nah, di sini teman-teman, himpunan A ini kan memuat apel dan durian ya kalau kita lihat lingkarannya, walaupun lingkarannya nggak sempurna. Nah, di sini kan apel sama durian. Nah, yang tangan kanan di sini durian sama mangga. Maka kalau kita mau minta irisan dari himpunan A dan himpunan B itu apa? Ya ini duriannya. Kita cari yang sama gitu simpelnya. Kita cari yang sama. Kita cari objek atau nilai yang sama gitu. Benar nggak? Aman ya? Sampai sini aman ya? Sudah aman kan? Gak perlu bingung ya? Ini masih sebenarnya masih tak kurang ngerti di bagian berubah. Oh, itu gini. Sebenarnya aku tarik ke atas dulu ya. Buat tadi Mas siapa itu yang tanya? Masih bingung yang pembuktiannya gitu. Jadi gini Mas. Mana tadi ya? Bentar guys. Sorry. Ini ya. Nah, pembuktiannya itu seperti ini. Misal aku punya 3, kan itu lebih besar daripada 1 ya. Nah, ketika kedua ruasnya kita kalikan dengan min 1 gitu, maka nggak mungkin dong min 3 lebih besar dari min 1 gitu. Makanya kalau kita mengalihkan atau membagikan seluruh ruas pada pertidaksamaan, itu sama saja dengan mengubah notasinya gitu, mengubah simbolnya, mengubah arah garisnya gitu. Jadi gitu ya. Oke, kita lanjut yang tadi ya. Nah, yang ini tadi, maka kalau kita lihat tadi gambaran yang diagram Venn, maka irisannya itu berapa teman-teman? Irisannya itu gini ya, irisannya itu X kurang dari 20 ya. Benar nggak teman-teman? Oi. Ya ngomongnya typo ya, sorry izin. Aduh, jiwa introvertku meronta-ronta. Bentar ya, izin minum. Aman nggak nyaman ya? Benar ya? Benar. Berarti X itu kurang dari 20. Nah, sekarang kita bisa tambahkan satu asumsi lagi teman-teman. Apa coba? Nah, X itu lebih besar dari 0. Jadi gimana? Ngambilnya yang paling kecil. Ya bisa dikatakan begitu gitu. Karena kan gini ya, X kurang dari 60 ini pasti memuat X kurang dari 20. Tapi X kurang dari 20 itu belum tentu memuat angka-angka yang ada di X kurang dari 60. Makanya irisannya, gabungannya X kurang dari 20. Jadi bisa dikatakan ya, mungkin ya bisa lah ya. Kita ambil yang kecil gitu. Atau yang lebih tepat, ambil yang sama gitu. Mengambil objek-objek yang memuat yang ada di dua himpunan gitu. Aman ya? Nah, kembali lagi yang tadi, kita bisa menambahkan asumsi baru lagi. Lagi-lagi kita menambahkan asumsi bahwa X itu lebih besar dari 0. Benar nggak kalau aku tulisin gini?
kan gini ya, X itu menyatakan, lagi-lagi menyatakan, misal kita lihat gambar nih ya. Nah, X itu ini ya, X itu ini, X itu ini. Nah, nggak mungkin ya X itu kurang atau sama dengan 0 gitu. Berarti kita bisa tambahkan asumsi seperti ini. Aman banget, oke. Nah, dari sini kita punya nih intervalnya X. Nah, berarti kita bisa tuliskan X itu lebih besar dari 0 dan kurang dari 20 gitu. Dari sini, oke, stop dulu. Dari sini aman nggak? Ada yang mau tanya nggak? Sebelum kita mengajar soal lainnya. Nggak, ini belum selesai ya, jangan terburu-buru. Gimana teman-teman, aman ya? Aman ya? Maaf ya teman-teman kalau ada yang tanya, tadi kelewat, saya nggak tahu ya, karena tadi fokus di layar itu. Jadi nanti bisa ulang lagi, rechat lagi ya pertanyaannya. Bingung Kak, di mana Kak Eunj? Gitu ya bacanya, Eunj. Gimana? Bingungnya di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana bingungnya? Yang mulai mana nih? Mulai mana nih? Bingung kok X kurang dari 20? Ini ya, tadi bingungnya di irisan ya? Nah, misal nih, misal saja X kurang dari 60, itu kan pasti memuat misal 59 ya. 59 dan bla 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 gitu. Dan pasti juga memuat angka 19 misal. Misal angka, nah, X kurang dari 20 itu misal memuat dari misal 19 dan ke belakang gitu. Nah, X kurang dari 20, misal ini ya, himpunan ini atau ketidaksamaan ini pasti nggak memuat angka 59 gitu. Karena syaratnya X kurang dari 20. Tapi yang X kurang dari 60 ini pasti memuat angka-angka yang dimuat oleh X kurang dari 20 gitu. Nah, kalau kita lihat dari teman-teman yang tadi Bandung jawab, jadi saling terikat gitu. Jadi untuk mencari irisan atau gabungannya, kita cari objek-objek atau nilai-nilai yang di kedua himpunan atau lebih itu saling apa ya, sama-sama punya gitu, saling ada gitu, semuanya ada gitu, di himpunan A atau B ada gitu. Jadi milih anggota irisan yang memuat kedua anggota, benar gitu ya. Tadi kalau yang teman-teman yang duren sama mangga gitu, misal ini duren mangga, ini duren manggis, maka irisannya itu duren gitu. Karena di sini ada duren, di sini ada duren. Tapi manggis nggak ada di sini. Begitupun apel nggak ada yang di sini gitu. Paham banget, asik. Jadi paham semua ya? Paham, 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 aman ya, aman ya, aman ya. Paham, oke, aman ya berarti. Nah, kita lanjut nih. Waduh, lanjut ya, lanjut ya, lanjut. Nah, kembali ya. Nah, kan kita bisa nambah asumsi ya. Ini tambahan asumsi lagi ya. Tambahan asumsi. Ini hasil irisan yang di atas ini. Nah, aku ulangin kenapa X lebih besar dari 0 ya, karena lagi-lagi karena itu nilai dari suatu bagian dari sisi gitu. Oke, waduh sampai subuh. Waduh, waduh. Jangan ya, jangan ya. Semua bodoh istirahat gitu. Enggak. Udah lanjut ya. Kita sekarang dapat intervalnya teman-teman. X itu lebih besar dari 0 dan kurang dari 20 gitu. Nah, sekarang kalau aku tuliskan gini, Kx, nah ini beda ya, K atau kelilingnya gitu. Kelilingnya itu gimana ya? Intinya gini. Kita lihat dulu. Nah, misal nih ya, kita kan lihat ini ya, misal batas-batas nilai dari intervalnya itu kan 20 ya. 20 sama kosong ya teman-teman ya. 20 sama kosong gitu. Maka kalau kita lihat tadi formulanya, K yang bergantung pada nilai X gitu, bergantung pada variabel X, itu ketika nanti diisi sama, misal aku isi sama 20 gitu. Misal aku isi sama 20 gitu. Maka nanti 60 dan 40 ini bakal apa ya? Lebih banyak gimana ya?
60 ini bakal dikurangi dengan nilai yang lebih besar gitu. Jadi 60 ini bakal dikurangi gini. Oke, aku tulisin gini aja deh. Nanti aku jelasin kenapa. Nah, Kx kita bisa nentuin interval Kx ketika kita sudah tahu X-nya. Jadi nanti gini. Kx itu lebih apa ya? Sebentar. Kok jadi gini? 20 X lebih kecil dari 20 berarti X. Hah? Gimana? Waduh. Gini. Kx. Nah, kita bisa tulisan gini. Kx itu lebih besar dari oh iya, sorry. Gini, guys. K 20. Nah, di sini K kosong gitu. Bentar, aku jelasin ya. Bentar, aku tulis dulu. Sorry. Sorry nih, aku tadi kata ngeblank. Jam rawan ya emang. Jam rawan. Mana K ini 0. Nah, aku tarik ke sini dulu biar nggak bingung. Karena tadi kita tahu intervalnya X, kita bisa bikin intervalnya kelilingnya gitu. Nah, kenapa gini? Jadi gini, interval kelilingnya kita baca dulu ya. Kx, bentar. Kx itu lebih besar dari K ketika X-nya dipenuhi atau nilai X-nya 20. Kok lebih besar? Bentar. Iya ya? Oh ya, gini. Bacanya gini. Gini. Kita hapus dulu gini. Nah, kok aku jadi bingung gitu. Aduh, maaf nih. Nah, jadi gini. Keliling ketika X-nya nanti 20 itu bakal lebih kecil daripada keliling yang nanti X-nya itu memuat nilai kosong gitu. Ini benar guys, ini udah benar. Nah, karena kita tulisin gini juga gitu. Nah, jadi kan Kx ini kan dengan X dengan interval ya, dengan interval nanti 20 sampai 20 ya. Nah, jadi gini, K keliling yang dipenuhi oleh nilai X-nya itu sama dengan 20 itu bakal lebih kecil dari Kx atau lebih kecil dari K keliling ketika dipenuhi dengan 0. Gini. Biar nggak bingung, aku langsung ke ininya. Nah, misal kalau kita lihat X-nya itu, misal kita ambil berapa nilai intervalnya. Di sini ya, kita misalnya ambil 20 lah, kita ambil batas-batasnya aja gitu, 20 sama kosong gitu misalnya. Nah, 20, misal aku isiin 20 ya, misal 20 ini, 20 sama kosong gitu, ini nilai X gitu ya, X itu. Nah, 20 kalau kita substitusikan ke sini, nah 60 bakal dikurangi dengan nilai yang gede ya, 20. Jadi nanti hasilnya 40. Nah, nanti kalau kita operasikan semuanya, nah hasilnya itu lebih kecil daripada keliling yang X-nya nanti memuat nilai 0 gitu. Karena kalau yang memuat nanti nilai 0-nya, maka 60 dikurangi 0, terus dikali 2, berarti 180. Terus gini ini juga sama. Nah, nanti jadi nilainya itu bakal lebih besar itu. Gimana ya? Masih belibet ya teman-teman ya? Masih belibet nggak? Masih belibet ya? Oke. Ulangin lagi. Masih belibet ya? Bentar. Masih belibet. Oke. Nah, jadi gini, aku ulangin ya. Nah, kurang understand. Nah, oke, aman. Oke, aku jelasin ulang. Nah, ini kan dari sini dulu. Kx itu kan keliling yang nilainya bergantung pada X ya. Iya kan? Oke, aman. Nah, misal nih, kan tadi kita tahu ya intervalnya. Gini aja deh. Nah, kita tahu ya intervalnya tadi X yang ini. Oke, lihat. Nah, X ini kan kurang dari 20 dan lebih besar dari 0 gitu ya.
Nah, kita misal cari batasan lah, batasan. Kita cari jaraknya biar nanti kita ketahuan jarak kelilingnya itu mana sampai mana gitu. Nah, nanti nanti kalau misal X-nya yang memenuhi itu 20, nah misal kita substitusikan gitu ya, berarti nanti 60 min 20 itu berapa? 40 ya? 40 kali 2 berapa? 80. Nah, dari P-nya aja deh, dari P-nya. P-nya itu 40 gitu. P-nya itu 40, pas kita ngitung kelilingnya. Nah, kalau kita substitusikan nilai X-nya yang 0, nah berarti 60 nanti dikurangi 0, terus dikalikan 2 berapa? Kan 60 kurangi 0, 60. 60 dikalikan 2 berapa? Dikalikan 2, 180 ya. Nah, berarti P-nya nanti ketika X-nya 0 itu 180. Makanya kita bisa asumsikan bahwa kalau X-nya yang memenuhi semakin besar, maka nanti nilai P-nya dan nanti bakal pada ya 120, sorry. 120, bener banget. Ya, 120 gitu. Misal, gini deh aku tulis biar ini kesalahannya aku nggak menulis ya. Nah, misal nanti P-nya kan jadi sama dengan 120 ya. Terus yang sini jadi cuman 40. Ya kan? Ya kan? Ya kan? Ya kan? Ya kan? Nah, berarti kalau P atau kelilingnya ya P lah. P ketika X-nya dipenuhi dengan nilai yang semakin tinggi. Ya. Ya. 80 guys, terima kasih. Wah, typo ini. Terima kasih, terima kasih. Oke. Bentar minum. Ini jam rawan nih. Aduh. Oke, pelan-pelan ya. Pelan-pelan, pelan-pelan. Woi, pelan-pelan, woi. Oke. Gini, kita ulangin nih. Nah, P, kan P ini memuat nilai X ya. Benar nggak? Oke, aman ya? Benar ya? Nah, P ketika X-nya ini diisi oleh angka yang lebih besar atau cenderung naik ke 20, itu maka hasilnya cenderung kecil itu dibanding ketika X-nya nanti dipenuhi dengan nilai 0 atau nilainya 0 gitu. Bentar, jangan gitu Tang. Ketawa nih aku. Nah, jadi, wah, aku gak fokus nih. Bentar. Jadi, gini, P ketika apa ya? Ketika X-nya disubstitusikan dengan nilai yang cenderung tinggi itu atas atau ke arah 20 gitu. Itu maka P-nya hasilnya bakal lebih kecil dibanding ketika X-nya itu mengarah ke bawah atau mengarah ke 0 gitu. Nah, coba kita lihat. Iya nggak? Woi, fokus woi. Iya nggak? 80, 100, lihat nggak? Kita coba amati dulu, amati. Ya. Nah, maka itu berlaku juga kan ke kelilingnya. Karena kelilingnya kan memuat P dan memuat L-nya gitu, memuat lebar dan panjangnya gitu. Jadi, nah, aku hapus ya. Hapus. Nah, jadi maka aku bisa tuliskan atau kita semua bisa menuliskan keliling gitu. Keliling atau inilah kita tuliskan ini gitu kan, ini sama aja ya. Keliling yang bergantung pada nilai X itu seperti ini. Jadi keliling yang memuat X-nya itu keliling yang X-nya itu sama dengan 20 bakal hasilnya kelilingnya bakal lebih kecil daripada keliling yang nanti X-nya diisi oleh 0. Aman nggak? Oke, paham. Oke, bentar. Ada yang nggak paham nggak?
saya bakal menjawab. Ada yang nggak paham nggak? Saya nggak paham nggak? Ada nggak? Oi, ada nggak? Oi. Ada nggak? Saya, kenapa nih Bang Al pengen makan? Kenapa nih nggak pahamnya di mana? Kasih paham bos, bos. Gimana nih? Gimana woi? Gimana nggak pahamnya mas? P 120 gimana? Hah? Oh, gini. Gini. Nah, sulap-sulap nih muncul gitu. Gini ya, kenapa harus 0? Nah, Mas Al, itu 0 kan, ini kan interval X-nya ya. Tapi bukan termasuk X-nya gitu, cuman batas yang nanti membuat batas gitu. Membuat batas di antara 20 dan 0, di antara kau dan ya kan? Nah, kan ini yang memuat X kan nilai real ya, atau nilai yang semua ada di garis bilangan. Nggak mungkin ya kita hitung satu-satu. Ada misal 59, 19,9, 19,8, 9,1, nah, sampai 0 gitu. Kan nggak bisa ya, capek ya nulisnya gitu. Atau kalau mau nulis sendiri. Nah, enggak ya, hasil irisan tadi. Hasil yang ini, interval. Nah, kenapa aku pakai X-nya pakai 0 sama 20? Ini hanya permisalan biar kita nanti tahu batasannya gitu. Karena kita nggak mungkin yang ngitung satu-satu nilai yang termuat di sini. Makanya kita pakai batasannya saja. Paham? Oke, ngerti. Tapi kalau nggak paham, aman. Nanti aku jelasin ulang atau teman-teman bisa bantu ya. Nah, bisa bantu ya. Nah, di sini nggak ada ya, lagi-lagi teman-teman nggak perlu sungkan untuk bertanya. Di sini nggak ada pertanyaan yang remeh. Semua pertanyaan itu penting karena di sini konteksnya kita belajar diskusi, oke? Oke. Jadi tanya apa? Misal kayak, Kak, X itu apa? X itu variabel. Nah, itu nggak apa. Ya gitulah. Betul, mantep. Nah, kita kembali lagi nih ke intervalnya keliling. Ini keliling ya. Ini bukan intervalnya X lagi, tapi interval keliling yang bergantung pada nilai X itu. Ya, coba aku gambarin di sini gini dekat keliling itu. Nah, dari sini aman kan kalau aku tuliskan keliling gini dari penjelasan yang tadi. Hei, apa ini? Kok tanda tanya itu apa? Apa guys? Apa? Kenapa? Ada yang dimasalahkan nggak? Oke, aman ya. Kalau tidak ada yang menjawab berarti aman. Lanjut ya. Lanjut. Oke. Nah, kita hitung ketika K-nya 20 gitu. Ketika kelilingnya X-nya nanti yang diketahui 20, maka misal kita hitung ke sini. Sini nih, maka kita hitung dulu nih. Kita masukkan rumusnya gitu. Saya nggak mau menulis. Saya mana? Mana sih? Nah, copy. Nah, gini. Nah, misal aku, bentar, pakai warna biru aja. Nah, udah. Sini, misal masih K, langsung 20 aja ya, biar nggak kelamaan. K, yang mau X itu 20 gitu. Maka, X-nya kita substitusikan ya, ini 20. Terlalu ngezoom ya, bentar. Nah, sini juga 20. Ini kan 2, ini 20. Nah, kalau aku tulis gini aman nggak? Aman ya? Nah, kan ini kan X-nya yang memenuhi misal 20 ya. Berarti kita substitusikan yang di sini, ini kan X kita ganti semua dengan 20. Ya. Oke, langsung kita gas lah ya. Kita gas cari. Berarti berapa? Tadi berapa? Berapa sih 40? Ini dikali 2 ditambah 2 dikali berapa? 2 kali 20 40 berarti apa? 0 ya?
0. Benar nggak? 0. Maka di sini 80 ditambah 0. Ya nggak usah lah, gini aja lah ya. Ya. Ya udah tulis aja lah. 0 itu sama dengan 80. Nah, berarti K ketika X-nya yang memenuhi adalah 20, jawabannya ini. 80 ya. Oke, aman. Nah, kita sekarang cari yang ini. Kita cari yang ini, yang K ketika X-nya 0. Jadi, kita pakai ilmu sulap. Nah, ya nggak cukup. Benar. Oh iya, benar, woi. Sini. Apaan sih ini? Kenapa di sini? Kenapa? Nah, ini ya. Ini ganti warna pink. Pinky boy. Nah, oke. Di sini ketika X-nya sama dengan 0 gitu. Maka kita substitusikan nilainya, guys. 0 di sini 0. Nah, berarti berapa teman-teman? 60 kurangi 0 apa? 60 kali 2 apa? 120 ditambah berapa? Ini berarti 0 ya. 2 kali 0, 0 berarti 40 dikali 2 apa, Pak? 80. Maka 120 ditambah 80 apa? 200 ya? Ya, benar ya? Nah, berarti ini ya, kita tulis lagi nih. Karena nanti kan ini intervalnya ya. Nah, kan kita udah tahu ya tadi ya, kalau K20 itu sama 880, kita substitusikan aja, berarti pakai ungu. Sekarang pakai ungu, 80, atau gini aja, Kx ya, atau fungsi K gitu, itu lebih besar daripada 80 dan kurang dari 200 gitu. Nah, maka ini nilai interval dari kelilingnya teman-teman gitu. Atau ya kalau bingung aku ganti deh. Aku ganti deh. Gini aja deh. K gitu. Atau gimana? Atau KX saja, KX ada. Kabut ya. Ini. Nah, coba kita kan kita udah dapat intervalnya. Nah, coba sih apa sih sampai lupa aku. Tadi yang ditanyain tuh di soal itu apa gitu. Maka kemungkinan keliling roti yang dimakan Yudis adalah jawabannya kok ada banyak ini. Wah, saya salah baca soal ini. Sorry guys, kayaknya ini saya agak ngantuk ya pas baca soal. Oke, kita coret ini aja gitu. Kita sebenarnya bisa coret 2 gitu, cuman karena ya ini anggaplah tidak ada gitu ya. Tidak ada. Jangan dong. Ya udah yang ini aja nggak ada lah opsi A nih. Ngantuk ini bikinnya. BTW, airdrop kalian sampai mana nih? BTW, airdrop kalian sampai mana gitu? Jawabannya yang ini ya, yang salah. Yang B, karena ini kita lihat lagi ya intervalnya ya. Interval kelilingnya kan yang ditanyakan kemungkinan keliling roti yang dimakan Yudis adalah nah, yang masuk ke interval K ini tadi apa? Cuman 160 ya, 200 ini enggak, karena ini gak ada tanda sama dengan, jadi ini cuma sebagai batasan. 120 enggak juga, karena udah lebih gitu. Oh enggak, kalau di SNBT enggak gitu guys. Kan ini kan yang buat saya ya, yang buat soal kan ini aku. Dan aku kan manusia, jadi emang banyak salahnya gitu. Karena kalau
di SNBT kan itu udah real anomali ya yang buat, jadi nggak mungkin salah deh kayaknya. Jadi deh, bentar, sampai sini paham nggak? Masih ada satu soal lagi nih. Aman nggak? Paham. Kasih apinya, bos. Kasih apinya, teman-teman. Kasih api, woi. Api. Api emotnya. Bentar, izin. Ah, nah, paham ya? Oke, beneran nih, nggak ada yang mau ditanyakan. Oke, ya sudah guys, sudah, guys, sudah, ya Allah. Udah ya, lanjut ya. Nah, nomor ini ada nomor 4. Sebenarnya sih tadi sih aku pengennya cuma 3 nomor gitu. Cuma kayaknya 4 aja deh gitu. Jadi ini termasuk bonus cocoal. Ini bukan soal SNBT ya, ini masih di bawah soal SNBT gitu. Masih di bawah soal SNBT. Bonus cocoal gitu. Nah, sebenarnya ini karena bonus soal, aku pengennya teman-teman nih yang jawab, aku nanti bantu nulisin. Ada nggak yang mau jawab? Enggak, dibaca dulu. Apa nanti takut malam, kita langsung jawab aja nih. Gimana? Ada yang mau naik nggak? Woi, yang mau naik nggak? Oh, ini ada kah? Ini ada ya? Ini beneran kan? Kak, apa nih? Cheong Hei ini beneran pengen naik kan? Atau gimana? Aku takut ini orang asal angkat tangan. Hei, beneran mau naik nggak, Mas? Mas siapa ini? Seong hei. Seong hei ya. Oke. Loh, kok sepi ya chatnya? Gimana teman-teman? Mau dijawab sendiri apa mau teman-teman yang naik relawan bantu saya atau kita langsung bahas? Bahas kah? Bahas, oke lah. Ayolah kita bahas. Bahas King. Oke. Jangan King ya. Pakai KIK. Ki. Jangan pakai N. King itu hanya untuk King Surya, King Matahari. Oke, kita bahas ya. Bentar, pilih pulpen. Nah, apa udahan? DO-nya apa udahan? Jiwa introvert ini sudah, udah Ki, kelar, kamu capek gitu. Enggak lah, aku nggak capek. Aman kok. Tidur nggak sih? Ya, bener Kak Owe ya. Bener nggak sih, Owe? Tidur, paling nggak tidur. Biar ini jadi tugas teman-teman gitu. Gimana? Kata Kak Ohe tidur sih. Kalau kalian gimana nih? Tidur nggak sih? Kasih. Aku tahu kok kalau kalian tuh capek banget. Kalian tuh hari-hari belajar terus. Gak dikasih semangat sama siapa ya? Yang nggak ada yang ngasih semangat. Belajar mulu, di kamar mulu. Mau beli fure nggak punya uang. Istirahat gak sih? Pas. Wow, Yeping. Maaf, Bahlil, maaf ya. Pak, maaf ya. Kita lanjut ya, kita langsung gas aja. Maaf Bahlil ya. Oke, jadi Anton adalah seorang siswa SMA yang sering membuat masalah. Anton. Jangan nakal-nakal ya, diseneni ibumu. Anton. Nah, Anton adalah seorang siswa SMA yang sering membuat masalah sehingga orang tuanya mengurangi uang sakunya. Uang saku Anton dari Senin sampai Jumat berturut-turut adalah 5.000, 3.000, 3.000, 4.000, dan 2.000 rupiah. Pengeluaran Anton pada hari Senin sampai Jumat berturut-turut 3.500, 3.000, 2.000, 2.000, 5.000. Setiap hari Anton menyimpan sisa uang sakunya gitu.
sisa uang sakunya, Anton akan merasa menyesal apabila pengeluarannya pada suatu hari lebih daripada rata-rata sisa uang selama 5 hari gitu. Nah, tentukan total uang dihabiskan Anton dengan akhir penyesalan. Loh. Anton ini uang sakunya berkurang karena ndablek, bukan karena boros gitu. Karena ndablek dikurangi sama mboknya gitu. Iya gitu. Enggak kayaknya Anton ini niat nabung deh emang. Kayaknya nggak disuruh deh. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan total uang yang dihabiskan Anton dengan akhir penyesalan gitu. Jadi yang ditanya itu pengeluaran yang Anton itu ngeluarinnya atau spend buat money-nya itu menyesal endingnya gitu. Nah, menyesal itu ada syaratnya. Maksudnya Anton menyesal mengeluarkannya apabila pengeluarannya pada suatu hari, misalnya pada hari Senin, itu lebih besar daripada rata-rata sisa uangnya selama 5 hari gitu. Nah, 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 hah? Kalau Anton harus pinjol, loh, jangan ya. Anton masih sekolah, guys. Oke, kita bisa buat gini lah. Buat diagram batang biar tidak terlalu bingung. Gini ya. Nah, kok kecil banget ya? Gak apalah. Ini. Nah, terus gini. Tambah satu lagi gini. Maaf ya, miring-miring. Saya bukan orang jago menggambar itu. Nah, kan diketahui tadi kan ya, ada 5, berapa sih 5 hari ya? 5 hari ya? Satu, kok miring sih? Satu, tonton. Astagfirullah, Anton. Tonton. Kalian punya teman yang namanya Anton nggak? Kasih tahu guys, jangan nakal-nakal. Sekolah mah yang bener. Sekolah itu cari ilmu, jangan cari jodoh. Bilangin Kak Wohe, bilangin Anton Kak Wohe, kasih tahu Kak Wohe. 1, 2, 3, 4, kelebihan. 1, 2, 3, 4, mana sih? Gini kan? 1, 2, 3, 4, hah? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh ya, 5. Sorry, jam Oke ya. Oke, kita mulai memasukkan informasi yang ada. Nah, di sini kan harinya ada 5 ya. Senin, Selasa. Tulisannya jangan gitu dong. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, sekolah kan sampai Jumat ya, makanya di sini sampai Jumat aja. Nah, di sini tadi berarti apa? Ada pengeluaran, ada uang sakunya. Ini uang saku, misal. Uang, kok gini sih tulisannya? Aku nggak kuat sama Playboy. Lah. Hei, sudah malam apa sudah tahu? Kok device-nya tiba-tiba gini? Jangan beli Redmi. Jangan beli Redmi. Jangan beli Redmi. Beli apa? Samsung, kata Mas Ashari. Cepet please King, ya sabar. Ke arah. Sebentar ya, maaf ya. Maaf ya. Ini emang nggak tahu. Itu bukan aku loh. Itu tiba-tiba keluar, sumpah deh, sumpah. Tiba-tiba keluar. Aku nggak ngeluarin guys. Doh, tadi sudah ya. Sumpah Kara, maaf, sumpah, enggak. Ini cepet kok, cepet. Nggak bisa dipencet. Device-nya. Ya, aduh. Allahu Akbar.
Allah kuatkan diriku. Ya, ya artinya disuruh tidur bentar Kak. Oh, istirahat. Sudah malam. Besok sekolah. Gimana, guys? Bentar nih, bentar. Kita bakal cepat-cepat banget. Oke, 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 oke. Oke, oke. Ayo, ayo. Bisa, bisa, bisa. Nah, oke. Ini, ini. Jadi yang mana? Ini. Panas kah? Kamu panas. Kamu panas, Tep. Enggak kan? Nah, oke, lanjut. Uang saku. Uang saku, uang saku, uang saku. Uang saku. Terus pengeluaran. Pengeluaran. Ini sisanya ya. Sisa karena kita harus mencari rata-rata sisanya. Nah, uang sakunya tadi berapa? 5342. Kita tuliskan dengan ribuannya dihilangkan ya. Misal 5.000 gitu ya. Nah, 5.000 gitu ya, gitulah. Di sini 4. Di sini nanti aku perbaikin kok tulisannya. Ini 3. Ini apa? 342. 342. Terus pengeluarannya 3,532. 3,532. Terus di sini 2. Sini 5. Nah, jadi kita sudah punya diagram batang dari uang saku Anton, pengeluaran Anton, dan sisanya nanti itu. Nah, kan kita tahu ya, uang saku Anton hari Senin 5.000, maka pengeluaran 3,5. Berarti berapa teman-teman sisanya? 5 kurangi 3,5 berapa? 1,5 gitu. 1, kekecilan. Langsung saja ya. Aku yakin teman-teman pasti paham. 1,5. Terus 3 kurang 3 berapa? 0. 0 ya. Nah, tapi kan sisanya kan disimpan kan? Sisanya disimpan kan? Berarti maksudnya di dompetnya masih ada dong, walaupun pengeluarannya Selasa itu dapat uang saku 3.000, pengeluarannya 3.000, tapi masih ada 1.500. Maka di sini juga 1,5. Ya, berarti masih tetap ya. Jadi itu gini, kan 0 ya. Jadi itu gampangannya nanti karena di sini sisanya 0 berarti 1,5 dikurangi 0 gitu. Maka nanti sisanya tetap 1,5 gitu. Di dompetnya masih 1,5. Aman kan? Aman. Oke, paham, langsung gaspol. 3 kurangi 2 berapa? 1. Uang sakunya 3.000, pengeluarannya 2.000, berarti ada sisa 1.000. Maka kita tambah, berarti 2,5. 2,5. Terus uang saku hari Kamis, uang sakunya 4.000, pengeluarannya 2.000, berarti berapa? 2.000. Berarti 2.000 sisa hari Kamis ditambah sisa yang kemarin-kemarin berarti 4,5. Oke. Terus nah ini apakah pinjol? Hari Jumat uang sakunya cuma 2.000, tapi pengeluarannya 5.000. Apakah pinjol? Enggak ya, karena di dompetnya masih ada 4,5 gitu. Berarti di sini 2 kurangi 5 berapa? Min 3 ya. Negatif 3. Berarti 4,5 dikurangi 3. 1,5 ya. 1,5. Oke. Oke ya, jadi kita sudah punya data. Sini, lengkaplah. Uang sakunya, pengeluarannya, dan sisanya gitu. Dan yang ditanyakan adalah tentukan total uang yang dihabiskan Anton dengan akhir penyesalan. Nah, Anton akan menyesal mengeluarkan pengeluarannya gitu pada suatu hari ketika ya di momen ketika pada hari itu pengeluarannya lebih besar daripada rata-rata sisa uangnya. Maka rata-ratanya berapa guys gitu? Rata-rata sisanya berapa gitu? Kita tambah berapa? Kita tambah berapa? Berapa guys? 3 3 6 6 6 6 6. Aduh, kok males ngitung ya? 3 berapa sih? Kok ini 3. Apa guys? Ya, 11,5. Mantep lah, keren, keren, keren. Yang jawab 11,5 keren. Nah, karena kita cari rata-ratanya atau misal sisa ya, sisa berarti S bar gitu. Atau ini rata-rata. Gak usah bingung ya, teman-teman. Ini rata-rata.
Jadi 11,5 dibagi harinya atau dibagi N gitu. Maka N-nya berapa teman-teman? 5 hari ya. Nah, dibagi 5 berapa guys? 11,5 dibagi 5 berapa? Izin, saya malas menghitung. Coba hitungin dong. Pakai kalkulator dong. Berapa? Berapa? 1,3. 2,3 kayaknya. 2,3 deh. 2,3 deh. 2,3. Nah, benar 2,3. Oke. Nah, jadi ada syarat, ada ketentuan. Anton menyesal ketika pengeluaran aku tulis P ya. P itu lebih besar dari S bar atau rata-rata sisanya gitu. Rata-rata sisa uangnya, maka P itu lebih besar dari berapa, teman-teman? 2,3. Nah, kita lihat nih pengeluaran yang lebih dari pengeluarannya yang lebih besar dari 2,3. Mana? Mana guys? Mana guys? Senin. Ini ya. Ini. Terus apa? Selasa. Itu. Terus apa? Jumat ya. Berarti aku tulisin ya. Oke. Senin. Senin. Selasa. Selasa dan apa? Jumat ya. Jumat. Oke. Oke. Berarti kita kan yang ditanya ini ya. Tentukan total uang yang dihabiskan Anton dengan akhir penyesalan. Berarti ini kan nyesel, ini nyesel, ini nyesel. Nah, kita totalin gitu pengeluarannya. Berarti berapa teman-teman? 3,5. Terus saya ditambah berapa? 3 ditambah 5 ya? Tambah 3 tambah 5 gitu. Maka berapa? 3,5, 6,5, 11,5. 11,5 lagi ya. Nah, ini jawabannya. Berarti. Oke. Berarti total uang yang dikeluarkan oleh Anton itu 11.500 rupiah. Ada nggak? Ada ya. Ini kenapa ada koma? Maaf ya. Ini PPM saya kayaknya kurang deh. Maaf, maaf. Ini salah guys. Oke. Aman ya, aman ya. Hehe, hei, hei, hei. Satunya kemana? Waduh, ngantuk ini yang nulis. Ini 11. Oke. Oke, 11 aman ya. Bentar, 11. 11, woi. 11. Aduh, kebesaran. Ya udah ini aja 11. Nah, gini ya. Gimana ya, gimana? Yang ungu aja, ungu. Ungu 11. Nah, ngantuk. Gini aja, gini. Sekarang kita bikin opsi sendiri. Tadi opsinya dihilangin, sekarang bikin R. Nggak boleh ada titik ya, nggak boleh. Setelah RP nggak boleh ada titik. Lanjut nggak sih PPM? Plus titik 500. Nah, aman ya, aman ya? Benar kan, benar kan? Kas. Wow, kas. Ini kita harus istirahat, teman-teman. Oke. Dari sini ada yang nggak paham atau wah, kok tiba-tiba nambah jawaban kak gitu atau gimana? Alah, cari beras biar tambah gaji. Iya nih, kayaknya harus. Tapi kan kalau disatukan Bang Ceng ya, kan dihitungnya cuma satu Bang Ceng. Satu dewe dihitungnya. Mending dipisah aja sih. Bisa langsung, bisa dong, bisa. Masuk mah tinggal masuk guys. Masuk gampang, masuk, woi, masuk aku, woi. Mana teman-teman? Mana teman-teman? Jangan ketawa mulu. Ini paham nggak? Nanti teman-teman kasihan nih yang nggak paham, takut tanya gitu. Paham kok, iya. Paham bos, kasih paham bos. Gimana? Paham. Wallahu a'lam. Udah ya.
Ya, penutupan biar bagus. Serius serius, penutupannya serius biar bagus. Biar di YouTube itu bagus gitu. Nah, kita oke ya teman-teman, semuanya sudah selesai ya gitu. Tadi kita sedikit tarik kesimpulan gitu. Jadi pertidaksamaan lagi-lagi adalah apa teman-teman? Coba jawab dong. Pertidaksamaan itu apa? Apa ya? Apa ya? Aku juga nggak tahu. Intinya pertidaksamaan itu hampir sama dengan persamaan. Bedanya hanya di notasi gitu. Cara pengerjaannya, cara mencari solusinya itu sama saja gitu. Nah, yang perlu diingat adalah itu tadi catatannya, ketika kita mengalihkan atau membagikan seluruh ruas atau seluruh ekspresi aljabarnya dengan bilangan negatif, maka nanti arah garisnya atau notasinya itu berubah ya teman-teman. Asik, soft spoken banget. Nah, terus mungkin itu aja teman-teman. Jadi mungkin ini salah satu beberapa soal ini memang sedikit sederhana dibanding soal PM yang beneran. Jadi kenapa mungkin gini aja, kenapa alasanku bawa soal yang sederhana gitu? Karena aku pingin fokusnya ini lebih ke itu tadi pembuktian pertidaksamaan yang ngubah arah sama kita ngulang-ngulang ini apa namanya apa namanya berlatih aljabar teman-teman mencari gimana kita isolasi subjeknya gitu. Nah dan kita juga berlatih dikit bagaimana bernalar dalam matematika. Nah nanti lebih lanjutnya kita bisa ketemu di kesempatan lain kali. Aku bakal bahas kalau sudah masuk subtes PM ya aku bakal bahas tahap-tahap pengerjaan PM gitu ya. Uh, dan oh ya tadi alasan kenapa satu alasan lagi kenapa aku membiarkan alasan apa soal-soal ini lebih sederhana karena aku pingin teman-teman semua, aku, kalian, kita, kamu, iya, kamu gitu semuanya gitu. Intinya gimana ya? Kita membentuk afirmasi yang positif dulu bahwa sebenarnya matematika itu mudah gitu. Walaupun ada di mana matematika itu pasti ada kedekatan sulitnya gitu. Tapi seenggaknya walaupun tahu kita itu susah, kita buat masuk ke materi baru, kita afirmasi dalam kita belajar, jangan langsung sulit gitu, jangan. Tapi gampang nih gitu kalau kata Mas Gibran ya. Jadi aku pengen memberitahu bahwa teman-teman nggak perlu menghindari matematika karena matematika tidak semenakutkan itu gitu. Kita nggak perlu sayang banget gitu ketika nanti UTBK kita hanya mengandalkan nilai-nilai selain matematika gitu. Karena ya kalau kata Bang Imam mah kalau mau lolos ya nggak cukup lah kita apa namanya jago di MTK doang, apa jago di PM doang, apa jago di PPM doang kan nggak bisa ya karena nilainya itu gabungan gitu dari semua 7 subtes yang ada gitu. Jadi aku pengen memperkenalkan ke teman-teman bahwa matematika itu sederhana gitu, nggak terlalu ribet-ribet. Intinya kita harus mengorbankan waktu kita buat belajar. Benar nggak Mas Ceng? Matematika asik. Kalau Mas Ceng katanya paling keren gitu. Paling paling apa paling kece. Oke, tadi aku sudah kasih anti lung ya, vaksin anti lung gitu. Dah gitu aja, gitu. Kalau usah banyak Favivo gitu. Asik Favivo. Ini ya teman-teman, aku benar-benar terima kasih itu teorinya asik, teman-teman aktif gitu, aktif di chatnya saling bantu gitu karena dari aku sendiri nggak bisa baca semua komennya gitu. Dan aku sangat menghargai teman-teman yang datang maupun yang nanti melihat record gitu ataupun yang memilih belajar sendiri itu semuanya baik buat tujuan teman-teman masing-masing gitu. Jadi mungkin semoga gitu Altarian semua yang ada di sini gitu atau semua lah yang nggak ada dan nggak ada gitu itu kita bisa lolos di pilihan satu UTBK gitu. Kalau saya sampai mandiri lah langsung one shot lah UTBK gitu buat teman-teman yang kelas 12 itu one shot. Kalau aku kan 2 tahun lagi ya karena aku kelas 11 gitu. Jadi ya terima kasih antusiasnya ya gitu aja ya. Oke oke.
2026 tahun kita ya, 2026 tahun kita. Oke, boleh dimatikan aja buat Mas Ceng, juga makasih buat Mas Jena, tadi juga makasih. Buat Mas Jena makasih udah dibantu rekam, buat Mas Ceng juga udah dibantu backup, karena takut Mas Jen tadi ada kendala gitu ya. Teman-teman, makasih. Ya, matikan aja Mas Ceng. Terima kasih semua.